mengenai panjang primer ya. Jadi panjang primer itu yang biasa digunakan itu kisaran 18 sampai dengan 30 ya. Jadi kalau 8 di bawah 18 itu bisa terjadi kemungkinan terjadinya mispriming itu sangat tinggi juga ya, karena kalau misalnya terlalu pendek otomatis nanti algoritma dari urutan panjang sekuensnya nanti jadi banyak jadinya itu. Jadi dia nanti primer yang saudara pakai nanti bisa menempel di berbagai macam tempat di template-nya ya. Jadi bukan di tempat tempat yang spesifik untuk dicetakannya itu ya. Jadi seharusnya di ujung, nanti template-nya karena banyak yang sama gitu, jadi bisa nempel di berbagai tempat di template-nya gitu. Itu harus diperhatikan ya. Kalau kelebihan juga tidak baik ya. Karena yang seperti saya katakan tadi, panjang yang baik itu kisarannya 18 sampai dengan 24, maksimal 30 ya kalau mau taruh spesifik ya. Cuman kalau terlalu banyak panjang primernya yang saudara kenakan, misalnya lebih dari 30 desper, itu mubazir ya. Dan juga untuk juga mahal ya. Seperti yang saya bilang kemarin, itu harganya bisa mencapai jutaan rupiah tergantung dari jenis primer yang saudara buat, kemudian tingkat kesulitannya juga, sama dengan merek ya, merek perusahaan ya, itu juga terpengaruh sama hasil biaya yang harus saudara keluarkan untuk melakukan desain primer ya, untuk melakukan sintesa ya. Kemudian untuk primer melting temperature sama primer annealing temperature ini saya ralat ya, ini ya. Jadi yang harus saudara perhatikan juga itu mengenai primer melting temperature ya. Kalau bisa, saudara ketika melakukan desain primer itu, temperatur annealingnya itu tidak boleh lebih dari 70 derajat Celcius. Maksud dari sini itu suhu yang digunakan untuk menempel primer yang saudara punya itu tidak boleh lebih dari 70 derajat Celcius. Ya, kalau lebih dari itu otomatis kan nanti suhu di bawahnya, suhu di bawah 70 derajat Celcius itu kan suhu optimumnya ya. Nanti dia akan lebih mudah primer tersebut akan menempel di berbagai macam tempat ya. Jadi dia bisa berbagai macam tempat di template-nya itu, dan ini juga salah satu faktornya juga. Akibatnya apa? Nanti kalau misalnya suhunya rendah, nanti akan terjadi ikatan-ikatan hidrogen ya. Jadi dia tidak hanya menempel di tempat yang spesifik juga, tapi juga bisa menempel di tempat yang lain juga ya. Itu karena ada ikatan hidrogen yang rendah itu. Jadi kalau misalnya kalau dia di suhu optimum ya, ikatan hidrogennya itu kan paling dia hanya menempel pada posisi template yang saudara inginkan, misalnya di ujung gitu. Jadi dia tidak bisa menempel di tempat yang lain kalau suhunya pas gitu. Kalau suhunya terlalu rendah, dia nanti primernya juga sama mudahnya nanti bisa menempel di mana saja ya. Kemudian primer annealing juga ya, primer annealing ya. Kalau melting temperature tadi itu tidak boleh lebih dari 17 derajat Celcius ya. Jadi ketika dia nanti akan menempel ya, ketika dia akan menempel itu untuk melakukan proses amplifikasi, dia tidak boleh lebih dari 17 derajat ya. Kemudian untuk primer annealing temperaturnya juga itu juga tidak boleh dari 70 derajat. Umumnya ya, primer annealing itu kalau kisaran 18 sampai dengan 24 desper itu kisarannya sekitar 52 sampai dengan 56 derajat Celcius, tergantung dari konten gizinya yang banyak ya. Tergantung dari konten gizinya nanti berapa jumlahnya gitu. Kemudian sama juga saudara juga harus memperhatikan kalau misalnya saudara membuat primer reverse sama primer forward, itu selisihnya juga tidak boleh kurang lebih dari 5 derajat Celcius ya, seperti yang kita bicarakan kemarin ya. Jadi misalnya kalau primer forwardnya saudara itu punya optimumnya misalnya katakanlah sekitar 50 sampai dengan 54, kemudian yang reverse itu 52 sampai dengan 56, berarti kita ambil tengah-tengahnya, bisa 53, bisa 54 ya, seperti itu ya. Jadi tidak bisa selisihnya lebih dari 5 derajat Celcius, karena nanti ditakutkan nanti suhu yang sedikit ekstrim ya, selisih ekstrim itu hasil dari primer menempel nanti sama hasil amplifikasinya juga tidak maksimal ya. Oke. Kemudian panjang primernya panjang amplikonnya ya, dia juga tidak bisa lebih dari 2000 ya. Kisarannya rata-rata itu sampai dengan 1200 sampai dengan 1300. Ini ada maksudnya ya. Jadi bisa kita lihat ya. Saya sudah dapat contohnya yang kemarin ya.
Jadi bisa saudara perhatikan di mana ya. Nah, ya, contohnya aja ini. Ini saudara bisa perhatikan ya, ini hasil sequencing ya. Sequencing itu juga bisa digunakan dengan hasil amplifikasi ya. Saudara bisa lihat posisinya di sini masih bagus ya, sampai 780. Nah, begitu dia masuk kisaran 1800 sampai dengan 1000 berapa, ini sudah mulai tidak stabil dia, ya, sudah mulai tidak stabil ya. Kisaran 1000 itu sudah mulai tidak bagus ya. Nah, kalau sudah masuk 1200, bisa saudara perhatikan ini, ya, ini sudah tidak stabil lagi ini, ya. Jadi proses amplifikasi juga ya, rata-rata optimumnya dia pada bisa dia mengamplifikasi sampai posisi sekitar 800 yang paling optimum ya. Kalau dia lebih dari itu nanti dia kontennya seperti ini nih. Ini tidak bagus ini hasilnya ini. Karena dia sudah banyak bolong-bolong, ini kemungkinan besar dia tidak, bolong-bolong ini tidak teramplifikasi ya. Jadi dia bisa kosong posisinya di sini. Jadi kalau misalnya nanti kosong di sini, nanti kondisi yang harusnya ada terisi ini, nanti T ini akan mendekati di C nanti. Otomatis nanti informasi nanti ketika dia ditransaksi menjadi protein juga akan berubah ya. Itu yang harus saudara perhatikan juga untuk amplikonnya. Jadi ketika saudara mau mendesain primer, kemudian sekuensi DNA-nya saudara yang harus saudara pakai ya, yang mau saudara amplifikasi itu panjangnya juga tidak boleh lebih dari 2000 ya. Jadi kisaran yang bagus itu kisaran 1000 sampai dengan kisaran 1700-an ya. Seperti itu ya. Tapi itu sebenarnya sudah include reverse sama forward. Kalau dia cuma satu saja, rata-rata sekitar 800 yang bagus itu ya. Seperti itu ya. Ini alasan kenapa panjang amplikon itu tidak bisa lebih dari 2000 ya. Jadi kisarannya sekitar 1000 sampai 1200 yang optimum ya. Seperti itu. Oke, balik lagi ya. Kemudian secondary structure ya. Secondary structure. Jadi ini saudara harus perhatikan juga ya, secondary structure. Ya, jadi yang namanya DNA juga kalau misalnya dia saling komplementer, meskipun dia satu untai, dia juga masih bisa nempel gitu ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini ya, panjang ini. Ya ini katakanlah ini primer saudara ya, panjangnya sekian. Nah, kalau di sini ada yang sama komplementer di ujung sama komplementer di sini, jadi dia bisa terjadi hairpin seperti ini karena dia menempel, karena saling dia komplementer. Ya, seperti itu. Itu yang namanya dengan hairpin. Kalau dimer ya, kalau dimer sama cross dimer, kalau self dimer itu dia akan menempel antara primer satu dengan primer yang lain. Kalau dia self dimer itu maksudnya primer saudara itu saling menempel satu sama lain. Misalnya primer forward karena dia saling komplementer, jadi dia menempel ya. Kalau cross dimer dia nanti antara primer forward sama primer reverse-nya dia akan menempel sendiri ya. Itu harus saudara hindari dalam melakukan desain. Contohnya seperti ini ya. Saya pakai data yang saya kemarin juga ya. Contohnya seperti ini. Untuk aplikasi Oligos sudah saya upload di situ, nanti silakan saudara pakai ya. Nah, kita pakai Oligos kalau misalnya mau menentukan aneali juga, sama dengan mau melihat dia ada dimer cross dimer atau tidak ya. Contohnya seperti ini. Ya, kita coba pakai primer saya kemarin yang saya desain ya. Oke. Nah, kalau misalnya terjadi self dimer itu ya, primer saya ini akan saling menempel ya kalau dia sejenis ya. Kalau dia tidak sejenis atau yang cross dimer itu contohnya seperti ini. Bentar ya. Ini tidak saling cross dimers ataupun dimer ya. Tapi katakanlah saya kalau misalnya mau nambahkan gitu, misalnya C di sini. Nah, ini yang namanya cross dimer ya. Jadi dia bisa saling berkaitan. Ya, ini namanya cross dimer.
Ya, jadi pakai oligus ini saya juga bisa menganalisis primer DNA saya itu bisa cross dimer atau tidak gitu. Ya, jadi kalau misalnya saya nambahkan, misalnya ini kan nggak cross dimer ya, ini yang primer yang saya pakai. Katakanlah saya tambah satu basanya gitu, misalnya ya pengen aja gitu nambah buat dia stabil gitu, katakanlah seperti itu. Ternyata dia cross dimer dengan primer forward saya gitu. Ini nggak boleh digunakan. Ini bisa hasil amplifikasi saudara, hasil PCR saudara juga bisa apa ya, optimum gitu ya. Ini harus dihindari juga ya, seperti itu. Oke. Ya. Kemudian untuk lipid dan run saya sudah dijelaskan ya. Jadi kalau misalnya mau pemulangan ya kondisinya kayak CCC itu cuma bisa maksimal 3 ya. Jadi kalau CCC, GGG, AAA, TTT itu maksimal 3 ya. Setelah itu nggak boleh lebih dari itu ya. Kemudian spesifikasi atau keunikan ya, ini saudara juga harus mendesain seunik mungkin ya, spesifik mungkin, sehingga dia kalau misalnya menempel di template DNA-nya dia bisa menempel pada posisi yang tepat ya. Kemudian untuk restriction site ya, ini kalau misalnya saudara mau mendesain primer, misalnya mau di cloning ke dalam plasmid ya, atau misalnya mau transfer DNA ya dari plasmid satu ke plasmid yang lain, atau misalnya saudara mau melakukan uji protein juga bisa seperti itu hasilnya ya. Jadi biasanya DNA target yang kita punya itu kan mau di translasi ya di protein ya, pakai medianya gitu, pakai plasmid atau vektor lainnya, kemudian saudara lakukan insersi. Nah, itu saudara harus memperhatikan restriction site-nya ya. Jadi dia bisa menempel nanti di plasmidnya itu ya, ketika saudara melakukan ligasi ya, atau menempel ya itu. Kemudian yang terakhir adalah kandungan gizi kontennya ya, kesehatan konten ya, sama seperti saya sebutkan minggu yang lalu ya, isi kontennya paling tidak sekitar 50 sampai dengan 60% ya, seperti itu ya. Nah, ini yang di bawahnya ada berbagai macam penjelasan mengenai hal-hal yang di atas, saudara juga bisa baca juga ya. Oke, untuk itu parameter mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke. Sekarang kita coba lihat ya hasil data sequence saudara ya, yang saudara punya kemarin. Oke. Oke, ini adalah data ya dari saudara yang saudara kasih ke saya. Ini datanya ada 2 ya, pas cuma satu, cuma salah satu aja ini. Ada 2, Pak. Oh, ini beda-beda ya? Iya, Pak. Oke, kita coba yang satu dulu ya. Kita coba satu yang dulu ini ya. Jadi kalau misalnya saudara mau melakukan desain, yang pertama saudara harus tahu itu DNA saudara itu ketika nanti ditranslasi ya, translasi itu jadi apa gitu. Kemudian urutan asam aminonya bagaimana gitu ya. Karena kita juga harus tahu kalau misalnya kita mau melakukan translasi protein, kita harus tahu di mana posisi start codonnya maupun di posisi dari stop codonnya ya. Seperti itu. Ya, kalau stop codon sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan ya, karena nanti kalau misalnya saudara melakukan insersi, nanti biasanya stop codonnya nanti di posisi yang lain gitu. Tapi paling tidak proteinnya yang akan ditranslasi itu masih utuh gitu ya. Oke, kita coba cek dulu ya. Jadi kalau ini berarti kita coba pakai protein blast ya. Oke. Jadi di sini kita pakai NCBI ya. Kita pakai blast ya. Nah, kalau karena tadi datanya dalam bentuk sequence, kita bisa pakai langsung ke blast text ya. Kalau protein blast, kalau misalnya saudara punya
asam aminonya ya, sekuen asam aminonya. Cuman karena di sini kita mau langsung translasi dari DNA ke protein, kita bisa pakai ke BLASTdx ya. Oke. Di sini ya. Mungkin saudara sambil ini, saudara bisa ikutin langkahnya juga sambil sembari latihan ya. Oke. Oke, kita masukkan datanya, kemudian kita set sama semuanya ya. Jadi kalau bisa jangan kita pakai non redundant ya. Jadi kalau pakai redundant nanti data hasilnya terlalu banyak ya. Jadi kita cari yang paling mirip ini, dia akan mengarah kemana ya translasinya. Oke. Setelah itu kita lakukan BLAST ya. Kita tunggu dulu ya. Jadi proses pencariannya juga memakan waktu. Oke, sudah keluar hasilnya. Jadi kita bisa lihat ini Siphophorus ya, saintifiknya apa. Ini apa, Siphophorusnya apa? Pisces kayaknya deh Pak. Apa? Pisces? Apa Siphophorus? Ikan pedang Pak. Oh, ikan pedang. Oke. Kita cari datanya dulu ya. Data dulu prediksinya. Mana yang bisa jadi protein. Ini aja dulu ya, saintifik ya. Nah, ini adalah query-nya ya, jadi hasil proteinnya ya. Kita lihat di GenPep-nya. Ya, jadi ini CD-nya ternyata saudara langsung ini ya. Jadi semuanya bisa dipakai ya. Saudara bisa pakai di ini ya. Jadi dari 1 sampai 41 untuk di kodenya ya. Jadi FTTS ya, FTTS. Berarti dia dimulai dari mana ini, Pak? F itu apa kalau F? Asam aminonya apa? Fenilalanin bukan. Fenilalanin ya. Kalau kita start codon, kita sudah cari kodenya ya. Fenilalanin F ya. Oke, berarti dia belum mulai pada posisi start codon ya. Berarti katakanlah ini datanya mau kita masukkan ke dalam ke dalam plasmid ya. Jadi kalau plasmid saudara cuma tinggal potong aja dari dari FGS-nya ya. Nanti tinggal diinsersikan aja dengan menggunakan plasmid ya. Jadi kalau ini bisa saudara desain langsung ya, dengan mudah. Jadi untuk start codonnya kita pakai originnya dari plasmid ya. Katakanlah
yang kita potong ya. Misalnya saudara punya plasmid yang sebelumnya saudara pakai plasmid apa yang saudara pakai sebelumnya? Sudah pernah dijelaskan? Saudara pernah pakai plasmid? Gimana Pak maksudnya? Plasmidnya ya, saudara kan sebelumnya sudah belajar mengenai plasmid ya kan? Nah, contoh plasmid yang saudara pakai apa jenisnya? Kan ada banyak, ada PET21, ada Cosmic Vir 21, segala macam jenisnya. Nggak ada, belum pernah. Iya Pak, belum pernah kayaknya Pak. Nggak apa-apa. Oke, jadi ini kita coba ya, yang ini datanya, katakanlah ini cuma buat amplifikasi aja ya, jadi kita cuma desain satu primer aja, ya. Kita perhatikan di sini, kalau cuma buat desain primer aja, saudara cukup tinggal ambil aja dari sini ya, yang paling pertama berarti, karena dia mau diinikan ya. Kalau misalnya ini sistemnya random, ya, jadi kalau misalnya posisi proteinnya saudara ini banyak yang irregular gitu, ya, kita harus mencarinya ya. Cuman karena sudah dikode dari awal, proteinnya sudah dikode dari awal, kita tidak perlu pakai start codon, ya, segala macam. Ya, kita cukup desainnya dari depan sini aja ya, langsung aja gitu. Jadi contohnya kalau langsung aja kita langsung bisa pakai kita bisa langsung pakai Oligos aja ya, ya. Kita cuma tinggal masukkan datanya saja ya. Jadi karena ini tidak rumit ya, jadi kita pakai ini aja. Jadi ada berapa ini kita masukkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, katakanlah segini ya, kita ambil ya, kita copy. Kita lihat langsung di sini. Saudara tinggal copy aja di sini ya. Ini ada 26 ya. Titik apa saudara bisa perhatikan di sini, titik melting point-nya adalah 68 derajat Celcius ya, ini ketinggian sekali berarti. Dan ini biasanya ada 26. Kita coba sederhanakan sampai 21 coba dulu ya. Jadi dari sini datanya sudah dapat, kita coba mainkan ya. 1 ya, 25 masih aman, 24 masih aman, 23 masih aman. Kita turunkan lagi ya, karena titik melting point-nya juga terlalu tinggi ya. Kemudian 22 masih aman ya. Jadi 22 masih bisa dipakai nih, ini. Kemudian 56,5 masih bisa dipakai. Nah, kita coba pakai sampai 21 aja ya. Gitu. Jadi sampai sini ya. Jadi berarti kalau saudara mau desain primernya di sini, karena di sini juga tidak ada yang terjadinya cross dimmer atau segala macam ya. Jadi bisa saudara jadi bisa saudara pakai di sini ya. Begitu cara desain primernya. Kalau misalnya ini yang sederhana saja, cuma buat amplifikasi saja ya. Begitu. Oke, jadi karena nanti dia akan menempel dengan komplementernya yang ada di sini ya. Komplementer yang di sini ya, seperti itu. Oke, kalau untuk ini desain yang sederhana ya. Katakanlah kalau misalnya saudara mau desainnya untuk insersi ya. Kalau insersi, berarti saudara harus perhatikan antara primer forward sama primer reverse ya. Primer forward sama primer reverse. Jadi kalau misalnya ini ya, ini contohnya adalah primer forwardnya saudara ya. Katakanlah pakai di 22 ya. Nah, kalau misalnya saudara mau desain pakai primer forward, primer reverse-nya, saudara tinggal ambil yang ada di sini ini. Misalnya di sini ya. Di sini. Misalnya di sini. Ambil sebesar 20 apa segini ya. Begini. Cuman ya, triknya saudara nggak bisa langsung main copy paste di sini ya. Jadi harus bacanya saudara komplementer dari belakang ya. Jadi katakan di sini kalau misalnya mau desain reverse ya, tadi primer forward ya. Jadi di sini ya, kita coba di sini. Jadi jadi ini primer, kita tulis ya, primer forward ya, forward. Tadi pakainya yang di sini ya.
Kita copy dulu. Oke, ini primer forwardnya. Kita coba desain primer reverse-nya ya. Maaf. Reverse-nya. Nah, kalau mau pakai primer reverse, saudara harus perhatikan ya. Kalau misalnya mau mau bagus, ya biar enak di ini, kita kisaran ambil dari segini ya. Kisaran ambil dari segini ya. Kita copy dulu ya. Oke. Ini agak tricky juga kalau misalnya kita desain primer reverse ya. Jadi itu maksudnya primer reverse kebalik ya. Ini contohnya seperti ini ya. Bentar. Oke. Sekarang kita coba balikan ya. C pasangannya apa? C pasangannya apa? G. Kemudian T. G. T. A lagi. Kemudian G. C. Apa lagi? G ya? G. Oh ya G. Terus A. G. A lagi ya? Iya, Pak. Terus apa lagi? G-nya 4 kali. G-nya 4 kali. Oke. G. Ya, harusnya nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi kita coba latihan aja dulu ya. G. Kemudian apa lagi? D ya? D A berarti ya? A. Kemudian D. Kemudian apa lagi? C ya? T, G ya? G. Kemudian C. G. G. Kemudian G lagi. C A ya? Oke. C sama A. Nah, ini sudah dapat komplementarinya ya. Nah, kalau untuk desain primernya ini saudara balik ya. Jadi bacanya dari sini sampai sini ya. Jadi dibalik lagi gitu. Jadi saudara setelah ini dikomplementari dulu ya, baru nanti dibalik ini. Primernya dibalik ya. Jadi kita mulainya dari mana nih? Dari jadi untuk desain primernya ya. Oke. Nah. Jadi kita bacanya dari belakang untuk desainnya. Jadi A, C, A, G, G, A, G, C, G, G lagi ya, G, T, T, A, G, 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 kemudian G, 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 A, G, A, C, ya, C, G, C ya, A, G, A, GC, Pak. oh, G, A, G, C ya, G, C ya, G, C, G, G. Nah ini kan kepanjangan, tapi kita cek dulu ya, ya. Jadi begitu cara bikinnya, kita cek dulu, kita cek di Oligos lagi, ya. Ini kan sudah yang forwardnya ya, kita lihat di sini, ini kebanyakan ya, 27. Ini ketinggian selisihnya juga terlalu tinggi ya, kita nggak boleh pakai begitu. Jadi kita lihat di sini, oke, ini masih aman, kemudian masih aman, kemudian kita klik masih aman lagi ya. Nah, oke, jadi segini aja, jadi 21 sama 22 ya. Nah ini adalah berarti ini posisinya sampai GAG ya, berarti ini kita GAG nya oke. Berarti ini yang di sini kita hapus aja ya, karena tidak perlu ya. Nah jadi seperti ini ya. Oke. Nah contohnya seperti ini, makanya untuk desain primernya ya. Jadi kalau misalnya saudara desain primernya menggunakan
forward aja atau satu kali saja, saudara cuma tinggal ambil aja dari posisi data sequencing yang saudara punya ini ya. Nanti kan dia komplementer sama yang bawahnya nanti ya kan. Itu. Kemudian untuk yang reference-nya ya sama caranya tadi, kita ambil yang paling belakang ya kalau misalnya dari posisi proteinnya yang saudara inginkan. Setelah itu baru dikonversi, baru dibalik. Seperti itu cara bikin primer reverse ya. Setelah itu nanti saudara bisa masukkan ke aplikasi untuk menentukan melting point ya. Sama nanti kita cek juga di Oligos ini. Kalau saya pakai Oligos juga, apakah dia akan terjadi self dimmer atau tidak, atau terjadi cross dimmer atau tidak ya. Kalau cross dimmer nanti dia misalnya nanti di sini nanti tertulis nanti ada agak melengkung gitu ya. Kalau dia cross dimmer kayak yang contoh yang kayak saya kasih tahu tadi, contohnya kayak primer saya tadi ya. Jadi kalau ketambahan C1 dia sudah terjadi cross dimmer ya. Itu yang harus saudara perhatikan. Oke. Ya begini caranya untuk melakukan desain primer ya. Sampai sini dia mau ditanyakan mengenai desain primer. Ya ini kita pakai cara yang sederhana aja ya, tanpa perlu pakai aplikasi ya. Kalau pakai aplikasi Primertree nanti kita setelah UTS kita coba pakai itu ya. Ini yang cara manualnya dari saya ya. Yang saya kerjakan selama ini ya, melakukan penelitian dan diajari sama profesor sama kakak tingkat saya ya. Mereka nggak perlu pakai tools, caranya seperti ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Ada Pak. Oke, apa? Pertama mau tanya Pak, berarti kita itu harus pakai Oligos ya Pak? Berarti nggak bisa pakai NCBI aja gitu? Nggak, bukannya nggak bisa pakai NCBI. Oligos ini merupakan salah satu tools yang saya pakai ya untuk menentukan. Yang pertama adalah annealing framework-nya yang saya pakai ya. Jadi saya harus perhatikan juga ini posisi 59 sampai 57 ya. Karena saya juga harus memperhatikan juga enzim Taq polimerase saya juga ya. Karena enzim Taq polimerase itu juga punya berbagai macam suhu amplifikasinya juga berbeda-beda. Memang secara umum 72 derajat Celcius, tapi juga ada beberapa sekitar 75 juga ada, 70 juga ada, atau bahkan yang lebih rendah juga ada ya. Nah, saudara, saya juga harus memperhatikan kalau untuk desain primernya juga jangan sampai juga mendekatin titik dari eksefikasi dari Taq polimerase juga, sama proses annealingnya juga ya. Ini sebenarnya ketinggian ya, tapi kalau misalnya nanti kita turunkan 18 lagi dia masih bisa masih bisa sekitar 54-55, itu jauh lebih bagus ya. Jadi ini hanya tool tambahan saja untuk melakukan mengecek apakah di Oligos ini kita tahu posisi annealing primer sama melting point-nya ya. Yang kedua, kita bisa gunakan untuk menggunakan self dimmer atau cross dimmer ya. Ini untuk aplikasi yang saya gunakan. Kalau nggak salah di Primertree itu juga ada gitu. Ya, ini yang cara yang saya pakai dulu. Ya, nanti untuk yang Primertree, yang saya pakai yang tools yang lain, kita bicarakannya nanti di pertemuan setelah UTS ya. Ini cara yang sederhana dulu ya. Jadi kalau saya toolsnya pakai ini saja. Tapi kalau misalnya pakai NCBI atau pakai Primertree, biasanya itu nanti kita input data ini aja, nanti data input ini ya, nanti kita tinggal masukkan, tinggal kita klik OK apa semacam dasnya itu, nanti keluar nanti sequencing panjangnya itu, nanti ada tanda-tanda tempat di mana dia prediksi-prediksinya ya. Contoh nanti saya setelah UTS nanti kita bicarakan masalah itu ya. Begitu aja. Ya Pak. Pak boleh nanya satu lagi nggak Pak? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Maksud Bapak tadi yang kan diturunkan tuh suhunya gitu kan, maksudnya aman gitu. Aman itu pas dia nggak terjadi cross dimmer, atau aman di situ maksudnya gimana ya Pak? Yang pertama kita lihat ya, kalau misalnya katakanlah tadi ini kan ketinggian kan suhunya ya, 59 sampai 77 kan tidak tidak cukup syarat ya. Syaratnya tadi yang saya bilang tadi apa? Antara primer reverse sama primer forward selisih suhunya berapa? Yang saya bilang 5 derajat ya. Cuman kalau saya bilang lebih spesifik lagi, jangan tidak boleh lebih dari 2 derajat Celcius kalau saya ya, secara pribadi ya. Kalau 5 sebenarnya terlalu tinggi ya, tapi kalau saya lebih cenderung pakai kisaran 2 derajat Celcius ya. Pertama ini ya, kita lihat basanya juga ya, 22 ya. Kita ingat syaratnya tadi ya, maksimal panjang basa panjang primer tadi berapa yang saya sarankan? Maksimal berapa? Maksimalnya 2000. Bukan, maksimal panjang primernya.
18 sampai 24. 18 sampai 24 ya. Nah, ini kan contohnya 27 ya, 27 panjangnya ini ya. Ini sebenarnya bisa dipakai tapi mubazir ya. Yang pertama karena harganya juga semakin mahal, semakin panjang, juga ini mubazir. Yang kedua kita juga harus memperhatikan titik annealing sama titik meltingnya. Nah, ini selisihnya kan sangat tinggi ya, 59 dengan 77. Kita harus sesuaikan gitu, maksudnya kita turunkan juga nih seperti ini satu. Ya, kita lihat posisinya yang mana yang paling mendekatin gitu. Nah, misalnya 57 di sini sudah bagus di sini ya. Berarti ini yang bisa primer yang saudara pakai. Kalau kurang dari situ misalnya juga masih boleh, cuman ini masih terlalu tinggi ya gitu. Caranya juga primernya saudara juga bisa diturunkan juga misalnya seperti itu ya. Misalnya ini juga misalnya suhunya ketinggian ya, kita bisa kurangin juga, nggak apa-apa. Ini kita kurangin jadi ini, nggak apa-apa, ini masih bagus ini malahan ya. Ini kalau misalnya tidak ditambahkan sama restriction site ya. Ini contohnya terlebih dahulu kalau kita cuma mau amplifikasi biasa saja, tidak melakukan yang namanya insersi ya atau cloning ya, seperti itu. Nanti kita juga cek nanti tambah kurang. Nanti kan kalau misalnya seperti saya tadi, contohnya punya saya tadi, kalau misalnya saya ketambahan satu aja C, maka akan terjadi yang namanya cross dimmer ya. Itu harus dihindarin ya. Kita cari posisi antara primer reverse sama primer forward yang saudara buat itu tidak terjadi dimmer juga gitu, seperti itu. Sama terjadi hairpin juga jangan sampai ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau tanya, Pak. Oke, silakan. Itu untuk yang jumlah primernya, untuk yang forward sama reverse itu bisa nggak Pak kayak sama aja, disamain gitu? Itu kan contohnya kalau di sini yang di oligos ini 21 sama 20 gitu. Kalau 21 semuanya bisa gitu Pak? Boleh nggak apa-apa. Sama yang, karena kalau untuk posisi 21 sama 20 ini kan berdekatan ya, karena kita mau mencari dia posisi di mana melting point-nya itu sama annealing point-nya itu sama gitu ya. Jadi katakanlah misalnya yang kalau forward-nya saudara misalnya dapatnya 23 misalnya ya, suhunya cuman katakanlah dapat suhunya sekitar 54, sedangkan reverse-nya saudara 19 aja suhunya sudah sampai 54, boleh pakai seperti itu juga. Atau kalau misalnya sama karena suhunya mau disamain semua juga boleh, nggak apa-apa ya. Yang penting bagaimana ketika saudara mendesain primer itu bisa dijadikan primer yang saudara buat itu seefisien mungkin, tidak terjadi hairpin, tidak terjadi dimmer gitu ya. Jadi saudara bisa mainkan posisinya di mana aja boleh gitu ya. Yang penting persyaratan yang parameter yang harus diperhatikan harus terpenuhi, intinya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Ada Pak. Oke, silakan. Kalau yang hairpin dan dimmer itu langsung auto ke-detect di situ Pak? Auto ke-detect kalau di sini ya. Kayak tadi yang kayak punya saya tadi kan, contohnya kan saya tambahkan C aja dia sudah langsung detect di sini, jadinya cross dimmer gitu ya. Cuma saya belum dapat posisi yang contoh yang bagus kalau misalnya saya mainkan primer saya mainkan terjadinya terjadinya hairpin gitu, saya belum dapat gitu. Tapi sebenarnya kalau mau kita juga bisa coba pakai ya, kita pakai sebentar ya. Ini contohnya sudah ada ya. Nah, misalnya seperti ini ya, kita main aja gitu. Misalnya GCG AATT CCGG. Nah, ini bisa terjadi. Nah, ini subcomplementary primer ya. Ini maksudnya hairpin. Ini yang namanya dimmer ya. Jadi dia subcomplementary primer ya. Ini maksudnya dimmer ya. Harus dihindarin ya. Kita tambahin lagi ya, misalnya. Ini katakanlah cuma random aja kita main ya. G C C G G. Nah, A D. Nah, kita coba lihat di sini yang komplementer sama A, G, C, G. Kalau A berarti komplementernya sama T ya. Berarti G komplementernya sama apa? Kalau G? C, Pak. C, Pak. G. Sama C, Pak. Nah, terus, jadi ini sudah komplementer ya. Kemudian G, ya. Kemudian G, C, G. Nah, ini malah
jadi self complementary dimer, tapi ini juga bisa terjadi hairpin juga di situ ya. Karena apa? Posisinya misalnya yang di sini ya, TCGGG ini bisa komplementer sama ini ya, sama ini ya. Akibatnya apa? Dia akan terjadi hairpin ya. Jadi karena dia sama ya, seperti saya bilang tadi, jadi dia bisa terjadi hairpin seperti ini. Jadi harusnya panjang gini, karena dia komplementer gitu, primernya bisa seperti ini dia, apa namanya, self complementary, apa namanya, jadinya hairpin. Itu yang harus saudara hindarin ya, seperti itu. Contohnya kalau nggak salah ada di sini tadi ya, ada di bawah sini. Nah ini struktur hairpin ya, jadi dia saling dia saling saling komplementer gitu, jadi dia saling berikatan gitu. Seperti itu contohnya ya. Kelihatan nggak yang di sini di gambar yang apa, di gambar presentasi kelihatan nggak? Seperti itu maksudnya ya. Jadi itu yang harus dihindarin kalau misalnya mau apa namanya, terjadinya hairpin pada primer saudara gitu. Apalagi kalau dia primernya cuma satu. Nah ini kalau misalnya terjadi set dimmer ya, atau sama cross dimmer seperti ini ya. Oke. Nah kalau ini contohnya terjadi kayak ini, terjadinya namanya cross, apa namanya, sub complementary primer. Ya ini maksudnya adalah dimmer ya. Kalau cross dimmer ya, contohnya seperti saya mana ya. Ini kan masih belum apa-apa ya. Kalau misalnya saya tambahkan satu aja punya saya ya, nah jadi apa namanya, komplementari lagi kita ya, bisa terjadi komplementari lagi gitu. Makanya ini yang harus saudara perhatikan ya. Makanya itu beberapa hal yang harus saudara perhatikan seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai bagaimana desain primer? Ya jadi ya inilah serunya kalau misalnya saudara mau melakukan desain primer ya, karena faktor selain itu tadi juga, kemudian ada faktor-faktor lainnya juga yang harus saudara pertimbangkan ya. Apalagi kalau misalnya saudara mau lakukan insersi, ya saudara juga harus menambahkan apa namanya, restriction set yang sesuai dengan vektor yang saudara mau targetkan gitu ya, seperti itu. Karena di vektor kan ada yang namanya multiple MCS itu ya, multiple apa namanya, multiple cloning site-nya itu ya. Multiple cloning site itu sebenarnya area di mana di mana area tersebut itu banyak tempat terjadinya restriksi site gitu. Jadi kita bisa potong di bagian mananya ya, misalnya seperti itu ya. Jadi ini contohnya seperti ini ya. Oke, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini namanya multiple cloning site. Nah, ya, kalau misalnya saudara mau ini, ya, saudara harus lihat deh posisi apa namanya, posisi amplifikasinya kemana ya. Jadi posisi amplifikasinya dia dari kiri ya, dari sini ya. Kemudian saudara harus lihat juga yang ada di sini. Ya, ini multiple cloning site-nya ini adalah resistance site ya. Di sini semuanya ada ya. Ada APA1, ada XHO1, ya AG1, NUT1, Gen3 gitu kan. Jadi saudara harus perhatikan di sini juga ada start codon kalau nggak salah seingat saya gitu. Jadi bisa saudara manipulasi juga ya. Katakanlah saudara mau melakukan insersi gitu, saudara harus sesuaikan apa namanya, sequence DNA saudara itu punya restriction setnya di mana posisinya ya, di mana dia posisi restriction setnya itu dia tidak akan memotong DNA sequence saudara yang tidak saudara inginkan ya. Jadi saudara harus potong di posisi sekuen yang mana saudara harus potong gitu.
di posisi resistensnya. Jadi jangan sampai DNA sequence saudara itu rusak cuma karena dipotong ya. Karena posisinya apa? Karena modelnya untuk masukkan insersi atau cloning ini itu adalah potong pindah lem, itu aja isinya gitu ya. Jadi contohnya seperti ini ya, seperti ini. Karena kebetulan saya kemarin kan pakai resistance juga ya, dan tidak kena sama daerah region yang saya mau gunakan ya, saya harus cari posisinya yang mana yang paling bagus gitu ya. Contohnya seperti ini, karena saya pakai pump H1 sama SHO, otomatis resistance side-nya juga saya tambahkan pump H1 sama SHO ya. Jadi hasilnya seperti mana ya, seperti nah seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini hasilnya seperti ini ya. Jadi resistance-nya saya tambahkan ya. Ini posisi primernya ya, posisi primernya saya. Kemudian ini adalah 6 base pair ini ya, 6 besar ini adalah posisi resistance side-nya ya gitu. Jadi ketambahan ini saya juga harus perhatikan juga, kalau misalnya ketambahan juga resistance side-nya juga ya, kita juga harus cek juga di oligos jika jangan sampai juga dia melebihi dari 24 juga ya, karena resistance juga dihitung ya. Jadi kalau misalnya sudah dapat 6 ya kan, berarti kita masih punya utang 18. Nah 18-nya itu yang kita manfaatkan dari dari sequencing yang primer yang kita punya itu. Seperti itu caranya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai desain primer? Ya, jadi karena sudah ada, jadi saya kasih latihan aja ya. Latihan tadi yang data saudara satu lagi, saudara bisa gunakan untuk latihan ya, untuk latihan ya. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, rasa karena waktunya, kita sampai jam berapa waktu? 9:10 Pak. 9:10 ya. Oh ya udah habis ini, nggak apa-apa. Oke, sampai di sini mengenai desain primer ada yang mau ditanyakan ya? Pak, Bapak saya juga tanya. Oh ya, silakan. Kalau untuk identifikasi misalnya kayak fungi ya Pak, nah berdasarkan jurnal yang saya baca itu kan fungi itu menggunakan strain primer itu ITS 1 sama 4, dan kalau bakteri itu ITS 4 atau 5 gitu Pak. Nah itu maksudnya itu bagaimana ya Pak? Apa ITS? Iya, ITS 1 itu apa gitu pasalnya masih belum ngerti juga. Ada contohnya nggak, apa kayak ITS apa sih? ITS tulisannya apa? ITS 1. ITS 1. ITS 1, ITS 4 ini? Iya Pak. Bentar ya. Oh, ini namanya primer ini namanya primer universal ya, namanya primer universal ya. Jadi dia itu sudah didesain dari perusahaan ya. Jadi kalau misalnya saudara mau melakukan identifikasi ya, dalam artian ini maksudnya saudara mau melakukan identifikasi fungal yang saudara dapatkan ya, atau misalnya bakteri yang saudara dapatkan ya. Karena apa? Kalau saudara mau mendapatkan data sequencing dari suatu coba ya, kita tidak tahu pakai apa saja ya, tidak tahu dan itu kita kirim ke perusahaan ya, ke perusahaan bioteknologi. Nanti perusahaan bioteknologi itu yang akan melakukan DNA sequencing ya. Nah, untuk melakukan DNA sequencing itu juga menggunakan yang namanya primer ya. Dalam kasus ini primer yang digunakan adalah primer universal ya. Nah, kalau untuk fungal itu primer universal yang dipakai itu adalah ITS 1 sama ITS 4 ya. Jadi kalau misalnya sudah dapat secara umum, nanti baru bisa kita nanti dapat DNA sequencing-nya, baru nanti kita bisa melakukan yang namanya spesifikasi lagi. Kita bisa menggunakan yang namanya primer spesifik yang kita desain sendiri ya. Jadi kalau melakukan DNA sequencing
ya. Kalau pakai fungal, ya, saudara bisa pakai primer universal yang namanya ITS 1 sampai ITS 4, ya. Cuman datanya ini biasanya kalau untuk identifikasi, kalau kita nggak punya alatnya, kita cukup kirimkan ke perusahaan bioteknologi, ya. Kalau di Indonesia, seingat saya yang bisa menggunakan ini, ya, kalau untuk bakteri saya nggak tahu, kalau fungal, kalau bakteri dulu saya pernah pakai itu di Edgemont, ya. Di Edgemont bisa gitu. Ya, mereka pakai primer universal biasanya untuk melakukan analisis DNA sequence, ya, seperti itu. Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Saya mau bertanya lagi Bapak. Jadi untuk desain primer ini tadi ya Pak yang menentukan primary first sama yang forward gitu ya Pak. Terus tadi yang memasukkan data sequence ke NCBI dan melihat asam amino itu untuk apa ya Pak? Kita mau lihat yang pertama itu adalah konformasi proteinnya terlebih dahulu, ya, analisis proteinnya terlebih dahulu, ya, bukan konfirmasi. Jadi kita harus tahu kalau karena di sini saudara sudah punya langsung datanya dari 1 sampai dengan 144 tadi, ya, data yang tadi itu, berarti itu tidak ada itu datanya sudah ada semua, ya, data celah, tidak perlu ada data celah lagi gitu, ya. Jadi kita bisa langsung desainnya secara langsung, ya. Nah, kalau misalnya saudara setelah melakukan sequencing DNA, ya, katakanlah saudara melakukan identifikasi suatu mikroba, ya, kemudian mikrobanya itu punya yang namanya punya namanya DNA yang bisa mengamplifikasi suatu jenis protein tertentu, ya, misalnya mengaplikasi enzim tertentu, ya, itu kan datanya itu kan masih banyak, masih seragam, ya. Jadi posisinya itu, ya, seperti ini, seperti contohnya kayak punya saya, ya. Ini adalah data yang saya dapatkan, ya. Data yang saya dapatkan ini dari sel 38 primer ini dia pakai primer universal, ya. Nah, saya posisinya di sini saya tidak tahu di mana posisinya dia mulainya, kemudian di mana posisinya dia terjadi start codonnya di mana, kan saya tidak tahu, ya. Data ini masih data mentah semua, ya. Saya masih cuma bisa identifikasi, oh, ini ternyata merujuk pada enzim selulase, ya. Cuman saya tidak tahu ini enzim selulase yang saya punya ini ketika nanti dia dilakukan proses translasi di sel kompeten gitu, di mana mulainya gitu. Kan saya tidak tahu. Makanya saya harus melakukan analisis seperti ini. Bagaimana saya harus menentukan posisi di mana primer tersebut itu tidak akan merusak sequence DNA yang akan menjadi protein tersebut, ya, jadi protein tersebut. Makanya harus dianalisis seperti itu, ya. Jadi kita harus menentukan posisi tata letaknya gitu, ya. Saya punya pertimbangan kenapa saya desainnya di sini, ya. Contohnya ini, kenapa saya nggak desainnya di sini, ya, gitu. Saya punya pertimbangan juga gitu, ya. Jadi di sini saya bisa lihat ini kan adalah coding regionnya, ya. Jadi dia mulai proteinnya ini mulai masuk di sini, ya, sampai ke bawah sini. Tapi kenapa saya masukkan ini? Saya masukkan primernya itu di sini, ya. Karena di sini adalah start codonnya. Ini sudah saya konfigurkan, ya. Sudah saya masukkan juga di mana di PTN2A, ya. Jadi posisinya seperti ini, ya. Sudah saya cloning juga masuk ke posisinya di mana gitu, ya. Karena sudah digabungkan, ya. Oleh karena itulah saya harus mendesainnya bagaimana, ya, harus posisinya yang benar gitu, ya. Kemudian saya juga lihat di sini posisinya TAA ini kan adalah stop codon, ya. Kenapa saya ngambil di posisi terakhir? Biar nanti kalau misalnya nanti ketika diinsersikan atau di cloning ke dalam vektor, ini masih bisa lanjut lagi, ya. Masih bisa lanjut lagi, ya. Karena mungkin pertimbangan saya, ya, saya jadi nanti kalau misalnya mau saya lakukan, mungkin ada ekspresi protein yang mungkin yang penting yang mau saya lakukan, ya. Pertimbangannya banyak, gitu, ya. Karena ini jujur aja, karena ini kan datanya data mentah, ya. Yang saya punya untuk penelitian saya ini kan datanya data mentah. Ya, otomatis banyak hal yang harus dianalisis lebih dahulu sebelum saya harus menentukan posisi primernya ini, ya. Cuman karena datanya saudara dapat tadi, datanya sudah ada, sudah fix, ya, kita tidak perlu jauh-jauh, ya. Karena ya kalau untuk saudara, saya rasa sudah jadi gitu, ya. Kalau saudara ingin mempelajari bagaimana cara menentukan primer, bagaimana cara posisi ini, saya rasa mungkin setelah
kan terus kita lanjut lagi kedua ya kita dengan cara ya tapi untuk tambahannya untuk mengenai desain framework saya rasa sampai di sini sampai di sini dulu ya paling tidak saudara bisa memberikan framework dari data NPI ya bukan data dari tempat sekali yang saudara dapatkan ya. Terima kasih Bapak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai desain framework? Jadi saya rasa untuk molekuler dari protein mungkin minggu depan saja ya. Ya. Jadi untuk yang molekuler token saya rasa nanti saya masukkan ke setelah UTS aja ya. Jadi nanti setelah UTS, setelah molekuler token nanti kita coba latihan dengan berbagai macam data ya untuk melakukan analisis sequencing DNA ya. Tapi saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk yang primer ya. Tapi karena masih ada waktu mungkin ada yang bisa didiskusikan atau mungkin ada yang ditanyakan lagi mengenai desain primer ini, silakan. Bapak, saya pengen tanya Pak. Oke. Maaf Pak, tadi saya mungkin kurang paham ya. Jadi sebelum kita cek di oligos itu atau untuk mengetahui posisi dari primer itu diuji sebelum proses amplifikasi begitu Pak, atau bagaimana Pak? Maksudnya proses amplifikasi bagaimana? Di PCR. Nggak harus. Justru kita nggak mau melakukan PCR itu kita harus bikin primer dulu, ya kan? Gitu. Nah, primernya kita desain dari data sequencing yang kita punya. Nah, ya, karena contohnya kayak seperti yang saudara dapatkan tadi ya. Ini kan katakanlah ini adalah hasil sequencing saudara ya. Ya. Kemudian saudara mau melakukan amplifikasi data sequencing saudara, ya, tapi kan kita tidak punya primernya. Nah, bagaimana caranya kita mendesain primernya itu berdasarkan data hasil sequencing yang saudara dapatkan seperti itu ya. Dari sini ya karena ini semuanya satu ya, karena ini datanya sudah fix ya, sudah bagus, jadi kita cukup ambil aja posisi yang paling awal ya, dari sini sampai sini katakanlah seperti itu untuk primer forwardnya ya primer 5. Nah, kemudian untuk yang primer reverse atau primer 3-nya kita ngambilnya dari sini ya, dari yang terakhir ya, karena ini kan tidak ada masalah ya, tidak ada masalah gitu. Maksudnya ini datanya sudah fix gitu katakanlah gitu. Jadi saya cuma tinggal ini aja. Kemudian ya udah caranya tinggal saudara balik lagi kayak tadi, kayak bagaimana cara kita menggunakan primer reverse-nya itu tadi ya. Itu aja dari saya ya. Oke, makasih Pak. Sama. Ada lagi? Pak. Oke. Pak. Berarti untuk yang oligos itu untuk ngecek aja ya Pak? Iya, cuma ngecek aja, bukan berdesain. Oke. Berarti nggak ada output lain gitu maksudnya Pak? Apa namanya? Nggak ada output lain. Saya kalau mau pakai oligos ini saya cuma buat pakai itu aja ngecek. Sebenarnya ada cara lain, cuma sama waktu itu saya belajar sama senior saya, dia bilang nggak perlu itu. Kalau yang lain dan itu saya bisa pakai tools yang lain ya. Cuman kalau pakai oligos dia bilang ke saya juga ya, oligos ini cuma buat nentuin itu aja, cuma buat ngecek itu aja. Yang kita bikin itu sesuai apa tidak, seperti itu aja. Tidak ada yang maksud lain gitu. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan seputar desain primer? Ada lagi? Dari saya cukup Pak, insya Allah. Yang lain? Belum ada lagi Pak, kayaknya. Oke. Ada Pak. Oke, paling tidak saudara. Nah, paling tidak saudara sudah punya pemahaman yang mengenai desain primer ya. Jadi saya minta latihan aja ya. Kalau bisa dikumpulkan juga. Jadi tadi kan ada dua data ya, ya. Ada dua data tadi ya. Dua data ini kan data yang ini sudah kita pakai ya untuk contoh desainnya ini. Nah, saudara coba kerjakan ini secara mandiri aja ya. Secara mandiri ya. Bagaimana saudara mendesain primernya ya. Seperti itu ya.
buat latihan saudara itu. Oke, jadi saya buatkan kolom pengumpulannya ya. Berarti kita oligos itu, Pak? Iya, coba buat caranya. Kalau untuk oligosnya sudah saya sudah saya kirimkan di Google Classroom ya. Dicek dulu bisa buka apa enggak ya. Karena formatnya saya nggak tahu kok tiba-tiba formatnya CAB. Padahal di tempat saya formatnya masih format CAR. Kalau nggak ada nanti kita coba cari dulu ya. Kalau nggak salah ada toolsnya, ada, bisa dicari. Kayaknya nggak ada ya. Iya, nggak ada. Coba aja dibuka aja yang data yang saya pakai itu. Kalau nggak salah sistemnya sama, pakai RAR juga. Nanti tinggal diekstrak aja data oligosnya. Setelah itu nanti baru diinstal di tempat saudara ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, saya kasih latihan aja ya. Jadi yang ini tadi saya buatkan latihan aja ya. Oke. 3 hari cukup ya.